selamat datang di channel saya yang selalu membahas tuntas tentang tantangan dan solusi di dunia pendidikan kita. Saya Nala Ismi Safitri dengan NIM A1A224060. Seperti biasa, saya siap menemani Anda dengan topik yang relevan dan penting untuk masa depan bangsa. Kali ini kita akan membahas salah satu isu yang klasik namun krusial yang masih membayangi kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, kita bicara mengenai sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia yang kurang memadai. Sebagai negara yang berkembang, memang banyak hal yang harus kita bangun dan sempurnakan, termasuk infrastruktur pendidikan. Sayangnya, hingga hari ini laporan dan temuan di lapangan masih sering menunjukkan hal yang memprihatinkan. Di beberapa daerah, kita masih menjumpai sekolah dengan fasilitas yang jauh dari kata layak, bahkan ada yang minim fasilitas sama sekali. Krisisnya infrastruktur pendidikan seperti yang terlihat di Sekolah Satu Atap Ondo-Ondolu, Dusun Batui 5, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Keterbatasan fasilitas pendidikan plafon bangunan sudah terlihat bolong. Tidak hanya itu, meja belajar yang dipakai para siswa juga terlihat sudah usang. Ditambah lagi kurangnya kursi menjadi kendala para siswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Bahkan belajar sambil melantai juga sudah pernah dialami para siswa. Dari Lukbangkai, Nendra Prasetya, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja masalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana ini adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor. Misalnya, yang pertama, masalah dana. Seringkali kita mendengar isu penyaluran dana yang terhambat dan yang lebih menyedihkannya lagi, penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, perawatan yang buruk. Fasilitas yang ada pun, jika tidak dirawat dengan baik, akan tidak bisa digunakan secara optimal. Dan yang ketiga, pengawasan yang acuh. Peran pengawasan dari pihak sekolah atau dinas terkait yang mungkin kurang proaktif atau bahkan terkesan acuh tak acuh terhadap kondisi sarana prasarana yang ada. Nah, lantas apa sih dampaknya? Jelas, ketika sarana dan prasarana tidak memadai, siswa tidak bisa menggunakan fasilitas dengan baik. Padahal, Sobat Edukasi, keberadaan sarana prasarana yang memadai ini adalah kunci untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Seperti yang disampaikan oleh Yustikia, sarana dan prasarana ini mempunyai hubungan yang sangat penting dengan proses belajar mengajar. Bayangkan bagaimana proses pembelajaran bisa berjalan optimal dan bermakna jika tidak didukung dengan fasilitas yang baik. Proses belajar yang tidak menggunakan sarana prasarana yang baik, menurut pandangan ini akan berdampak kurang baik, bahkan dinilai kurang bermakna. Ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, serta laboratorium yang berfungsi ini bukan hanya pelengkap, tapi fondasi yang menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan efektif. Ini adalah tantangan besar kita bersama, pemerintah, pihak sekolah, komite sekolah, hingga kita sebagai masyarakat perlu lebih intens mengawasi dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar sampai dan digunakan untuk merawat sarana dan prasarana pendidikan. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas belajar yang baik. Jadi, mari kita jadikan isu sarana dan prasarana ini sebagai agenda prioritas kita. Baik Sobat Edukasi, itu dia pembahasan kita hari ini mengenai urgensi pembenahan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video saya sampai habis. Saya Nala Ismi Safitri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Bye-bye.